apapun kedudukan kita sekarang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah, itulah yang terbaik. Walau kepala lorong, walau kepala dusun, sedikit tidaknya kepala keluarga. Yang paling god ke katanya mana? Yang ladom kepala keluarga hanjat perumahan sepuatan, kepala diri pribadi, alhamdulillah. Artinya bukan Allah tidak memberikan jodoh kepada anda, melainkan anda tidak layak mendapat jodoh. Nyatakan. Pakon hanggebi jodoh, mudrawat mantang mekarat bat tauruh, nyona sabotu urlah takunde. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita kesempatan, itulah yang terbaik buat kita. Maka ridai apa yang telah diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Babur ridha. Ini bab menjelaskan tentang ridha. Apa itu ridha? Rela menerima setiap keputusan Allah. Haddatsana Abu Mansur bin Abdillah Al-Faraidi bi Samarqandi bi isnadihi an Qatadah rahimahullah fi qaulillahi azza wa jalla wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa hum kadhimun. Hadis daripada Abu Mansur bin Abdillah Al-Faraidi bi Samarqandi dengan isnadnya daripada Qatadah rahimahullah. Qatadah mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan ketika dia khabarkan akan salah satu mereka dengan kabar gembira, bil untha dengan lahir seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, murunglah wajahnya hal keadaan hitam, wa huwa qadimun, padahal dianya itu dalam keadaan bersedih. Qala Qutadah, berkatalah Syekh Qutadah, hadza sani'u musyrikil arabi, ini adalah perlakuan musyrik Arab. Jadi orang Arab yang musyrik, ketika dilahirkan seorang anak perempuan, mereka itu murung wajahnya, artinya tidak senang dengan pemberian Allah. Apalagi pada masa jahiliyah, mereka menganggap anak perempuan itu pembawa sial, yang dia cuma mana habis mana lelam tubuh mentang dunia. Karena mereka beranggapan demikian, ketika lahir anak perempuan merasa aib, lalu dibunuh hidup-hidup. Dan hal yang demikian pula pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Makanya dalam satu peristiwa pernah diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab bak sabah wate tengah neklik-klik kan nekem. Tengah nekem-kem kan neklik. Tanya oleh sahabat, kenapa engkau demikian? Gejawab li Sayyidina Umar, bak wate ya lon ingat anu lon poh secara udip-udip, padahal bak watenyan ilake bantu dengan terisak-isak. Nyan bak wate lon ingat nyan lon teklik ne pegah li Sayyidina Umar. Tetapi ketika bak wate lon ingat pernah lon pegat berhala dengan manisan, tiba-tiba de alon
Lon jenguk kena hana makanan, lon jenguk kedai hana makanan. Yang ku uliah Tuhan long wiat long pajo. Yang ku watel lo ingat yang dekem lon. Maka bagi Arab yang musyrik, kelahiran anak perempuan itu terasa pembawa sial, aib. Makanya umumnya orang-orang musyrik Arab ketika lahir anak perempuan mukanya menjadi murung. Artinya tidak rida, tidak menerima. Akhbaranallahu ta'ala bi khabathi sani'ihim. Memberitahu akan kita oleh Allah Ta'ala ayat tersebut dengan jahatnya perlakuan hati mereka orang musyrik. Fa ammal mu'minu, maka adapun orang yang mukmin, fahuwa haqiqun, yang benar-benar mukmin, ayyardiya bima qasamallahu lahu wa qada'ullahi azza wa jalla khairun min qada'il mar'i li nafsihi wa ma qadallahu laka ya ibna adam mimma tukrahu khairun min qada'ika mimma tuhibbu fattaqillaha waradi biqada'ihi. Maka mukmin yang sejati bahwa meridai ia dengan apa yang diberikan Allah baginya, dan pilihan Allah Azza wa Jalla itu lebih baik daripada pilihan seseorang bagi dirinya. Dan apa saja yang telah diberikan Allah bagi engkau wahai manusia daripada sesuatu yang engkau benci, itu lebih baik daripada pilihan engkau daripada sesuatu yang engkau cintai. Maka bertakwalah kepada Allah dan ridailah dengan pemberiannya Allah. Jadi mukmin yang benar senantiasa menerima apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Nyawa mukmin yang betul itu. Karena semua kita ini adalah produknya Allah. Yang lebih memahami kebutuhan kita adalah yang memproduksi kita. Drawat hana tetepu tengku putra kebutuhan drawat. Kebiasaan legetannya memperturutkan keinginan, bukan menyelesaikan kebutuhan kon. Puturut keinginan takai. Puturut kan putruk kebutuhan kon. Nya umum manusia. Makanya mukmin yang sebenarnya adalah orang yang senantiasa menerima setiap apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena itulah yang terbaik. Allah memilih sesuatu kepada hambanya. Pilihan itu lebih baik bagi si hamba daripada hamba memilih sendirinya terhadap pilihannya sendiri. Yang kata pilih ligetannya kata tegat galam. Yang paling kata itulah pilihan Allah. Makanya lon bidheanya khusus kepada caleg-caleg uku ya. Biar sampai patah semangat tu. Dengan bersusah payah ligetannya kampanye dengan berbagai macam metode program, dengan berbagai macam program, tetap rupanya ligetannya hana keberhasilan. Jangan patah semangat. Baik putus asa. Pilihan katanya merempuak kursi. Pilihan Allah bekna kursi. Takut-takut merempuak kursi. Erut watah kursi. Ataupun ipeh legap dengan kursi. Maka pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Ketika kita terus berusaha menciptakan berbagai macam program yang terbaik. Tetap tidak berhasil. Bukan program kita kurang bagus. Akan tetapi Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Apa yang kita program tersebut tidak baik bagi kita. Makanya Allah tidak memberikan yang demikian kepada kita. Karena apa yang kena pilih oleh Allah kegetanya uranya.
Itulah yang terbaik. Maka bekna bahasa telah orangnya. Dak melong yak buat bermalim kan kaji ke urang malim, kaji ke ulama, kaji ke tengku. Nyoka roh lon mekat, dak kaya nyo lagi nyoka hana manfaat hanja menan. Memang Allah menciptakan kita, mentakdirkan kita sebagai pengusaha. Dengan jut ke pengusaha melalui jarawa getanyo ta bantu urang malim. Melalui jarawa getanyo ta bantu tengku-tengku pedang daya. Begitu pula menyesal saya menjadi tentara. Tidak boleh. Itu adalah pilihan Allah yang terbaik bagi kita. Dengan kita memiliki kekuatan, maka kita bisa melindungi bangsa, melindungi orang yang lemah dan sebagainya. Karena Allah memilih sesuatu bagi kita, sesuatu yang cocok dan layak bagi kita. Apapun kedudukan kita sekarang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah, itulah yang terbaik. Walau kepala lorong, walau kepala dusun, sedikit tidaknya kepala keluarga. Ini yang paling gat ke katanya orang. Yang ladom kepala keluarga hanjat perumahan sepuatan, and kepala diri pribadi alhamdulillah. Artinya bukan Allah tidak memberikan jodoh kepada anda, melainkan anda tidak layak mendapat jodoh. Nyantakan. Pakon hanggebi jodoh, mudrawat mantang mekarat batauruh nyona sabotu erlah takun. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita kesempatan, itulah yang terbaik buat kita. Maka ridai apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah yang terbaik. Nah, kemudian qala al-faqih rahimahullahu ta'ala hadzal qawlu muwafiqun liqaulihi ta'ala. Ayat tersebut sesuai dengan ayat selanjutnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa, kemungkinan bahwa engkau benci akan sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Begitu pula sebaliknya, kemungkinan bahwa engkau cinta akan sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Dan bermula Allah, itu maha mengetahui, dan bermula engkau tidak pernah mengetahui. Makanya terkadang wate ta ingat-ingat pakon lagi nyo gebi Allah kelong senang depitan. Lon gebi gasin, wate lam dagang serba gagal. Padahal itulah yang terbaik. Igap cukup sehat-sehat badan. Padahal katuha pakon nilon manteng muda cukup sakit, macam berbagai macam penyakit. Pukul Allah hana sayang kelon kon. Itulah bukti kasih sayang Allah. Dengan gebi ketanya mudarat, dengan gebi ketanya penyakit, maka lam tiap wate tamu doa, ya Allah Nabi lun berpulih sakit, ya Allah Nabi lun bergadah mudarat. Andai tan sakit, nak tamu laki berpulih sakit. Hon, andai hana sakit, nak tamu doa berpulih sakit. Ya negala. Andai Allah tidak memberikan kemudaratan kepada kita, pernahkah kita mohon, ya Allah hilangkanlah kemudaratan ini daripadaku? Nak tamu laki mana? Hana, yang terbaik. Menyegebi sehat, tua berdoa. Menyegebi senang, kadang tersemayang tinggal sogot. Ya, ini kadang. Maka itu bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kitanya. Inna azmal jaza ma'a azmil bala. Sesungguhnya besar dapat balasan disertakan dengan besar dapat ujian. Lagi tanya ujian SD, bermerempak titel doktor, maahan merempak. Jadi perlu beraya balasan, perlu beraya kedudukan, perlu lebih mulia dengan Allah, perlu lebih tahu dengan Allah, maka lewati dulu ujian-ujian tersebut. Nah perlu raya balasan, perlu tengku, maka hadapilah besarnya ujian. Maka apapun yang diberikan Allah kepada kita, hakikatnya itulah yang terbaik. Itanya ada apa tengku? Menurut rote A yang paling god, padahal kalau tentega tengok. Menurut Allah B yang paling god, walau tak benci le katanya, tapi pada hakikatnya itulah yang terbaik. Cuma hana taturi le katanya.
Wallahu ya'lamu, Allah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, engkau tidak mengetahui. Artinya apa? Ya'ni ma fihi salahikum wa salahi dinikum wa dunyakum wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui apa saja yang ada padanya kebaikan kamu, kebaikan bagi agama kamu, dan kebaikan bagi dunia kamu. Itu yang hanar tu pun dengu. Itu kan hanya sebatas putruk hut takai untuk tercapai nafsu. Makanya sang menyemelagannya mantap ke lon. Menyelagannya cocok. Maka menyetruk laganya cukup senang lon. Rupanya bantruk yang laganya kamu tiba. Ya, ni kala. Itu cuma sebatas puturut nafsu tu. Bukan mencari kebaikan. Karena kebaikan untuk pribadi hana taturi le katanya untuk mutua. Zalika ya'ni, yang demikian itu, ya'ni artinya iradu bima qadaitu, bima ridai olehmu dengan apa qadaitu lakum yang telah aku pilihkan bagi kamu, maka bahwa sungguh kamu tidak akan mengetahui akan apa yang ada padanya itu kebaikan bagi kamu. Nyan ban maksud. Bermaksud wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya apa saja yang telah aku pilihkan untuk kamu, maka ridailah, kata Allah, karena engkau tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi kamu. Maka putra yang kagak pilih Allah kegetanya uronyo, nyo kagak datang tengku. Kagak datang. Nyo cukup God kan tengku. Dempu kagak pilih Allah kegetanya cukup God. Tengku man ilung tengku idrop lam penjara tengku God tengku. Po sebab hai sebab ubeo sakai. Sabu-sabu duaan sakai tengku kah kenang drop. Man God tengku dep lam penjara. God. Pakon God kadang menyelua penjara kakali duaan ka 2 kilo di man. So God. Kadang menyelua penjara hantaun semayang, kebetulan kalam penjara karena semayang. Ilua penjara tidak pernah ikuti pengajian. Karena dalam penjara kai pegat program pengajian, bahkan karena dayah lagi LP kelas 2A. Natahfid dempuan naik dalam karena zikir dan sebagainya. Menyelaganya tempat penjara lebih baik bem terdebit pilih. Ya, ni kalau sebab minta tebit maksiat lam tu. Kalau bahagia hinan, tak kun tak kaya kepala sipir, ilung kaji hino kacion nan juga deh. Ya, ni kalau. Oh, watatakalan hanagot tengku, muhi hanagot. Padahal Allah Taala genek perhut getanya obat tempat God, cuma melalui sebab hanagot. Karena Allah ingin menciptakan kita menjadi penghafid Al-Quran. Menyeilua penjara hana metau api dengan Al-Quran. Allah senang kita menjadi penghafid Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menciptakan skenario. Cuma lagi tanya hana ada dah. Dah skenario diciptakan oleh Allah Ta'ala. Meturi dengan sidra bandit. Buat jih mekat sabu-sabu. Kebetulan lagi tanya kata barang sabu-sabu jih. Padahal berakan metau atau tanbak buatnya. Baru pun tabah kai drop lagi tanya karena hana ada. Waktu tanya polisi nyan purano pukan sabu-sabu jauh-jauh. Hantam tabak. Kenang drop. Oh, rupanya Allah ingin menjadikan kita seorang tahfid gepetamong getanyo kenan dalam LP kelas 2A. Kaje ke tahfid, tebiat hinan je ke mungsi tengku. Ya negalan. Maka jalan le getanyo untuk mencapai sesuatu hana ada skenario Allah Taala. Terkadang dengan jalan yang hana God untuk mencapai yang God. Nah, yang terkadang dengan jalan yang God tetapi mendapat hana God. Maka hana ada yang. Oleh karenanya apa kata Allah? Apapun yang telah aku berikan kepada kalian, ridailah, karena itulah yang terbaik. Kalian tidak tahu apa yang terbaik buat kalian. Hana duri kita yang nunggu. Maka yang kana uronyo nyoridai. Be sampai lagi tanya lagi musyrik Mekah ande. Be sampai lagi nyan. Watelah yang inang alah kainang lama. Muruk telah yang inang sebab program agama. Kali pegah doktor menyelaganyo ta program laganyo olahraganyo agam balahi ka bencong rupanya. Kamu tibah lam ya Allah bencong lago ya Allah. Riyadai iga manu pitan. Ide yo nak bencong. Nah, negala. Ka.
Kemudian wa qala ba'dul hukama, berkatalah sebahagian ahli hikmah. Apa kata beliau? Al-manazilu arba'atun. Bermula tempat tinggal itu ada 4. Maka manusia ini dipersiapkan Allah, yaitu berupa 4 tempat tinggal. Yang kanaudunya. Yang pertama umruna fid dunia. Usia itu tempat tinggalnya di dunia. Getanya yang manteng-manteng na umu, nyo tempat tinggal getanya hinau. Wa maksuna fil qabri, dan tempat menetap selanjutnya dalam kubur. Nyo tengah ipreh, cuma preh-preh giliran tak kan. Menyekon uronyo kakak singok, menyekon singok lusa. Mandum tu sama. Nyo mandum-mandum getanya kon jalan manyet nyo. Jalan manyet tu mandum nyo. Hayo tu tatat, tega tu tatat, kaya tu tatat, mandum jalan manyet. Mandum jalan manyet. Uronyo je terpegah ya tu ke burung waktu tajak rabineh kuburan 2 urut tu ngengen burung je ngengen tu. Nah, mi haba kata kadang draw-draw tu je ke burung. Nah, ni kadang mandum jalan manyet. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Kemudian wa maqamuna fil hasyar, dan tempat berkumpul kita di padang mahsyar. Mandum akan tadi merasa. Wa masiruna ilal abadil ladzi khuliqna lahu, dan tempat kembali kita itulah kepada tempat yang abadi, tempat alladzi yang telah dijadikan bagi kita baginya tempat. Terakhir katanya tempat kembali tengku menyekan syurga katente neraka. Nah lebih hana cuma 2 tempat. Apabila bukan syurga, pasti tempat kembali kita adalah neraka. Hana tempat lain tengku. Famithlu umrina fid dunya kamithlil muta'ashi fil haji la yatma'inuna wala yahilluna dawaba wal ithqala li sar'atil irtihal. Maka perumpamaan usia kita di dunia itu seperti perumpamaan muta'ashi, orang yang tiba di kota Mekah pada waktu sore, padahal tengah keadaan wukuf di padang Arafah. Iganya support baru teruk jamban gebanding. Nah, jadi seperti orang yang tiba di padang Arafah pada waktu senja, fil haji, pada orang yang sedang melaksanakan haji, la yatma'inuna, yang tidak sempat tenang batinnya, wala yahilluna dawaba, dan tidak sempat mengikat kendaraan, wa ithqala, dan membongkar perbekalan, lisara'atil irtihal, karena singkat waktu. Golom getemeng ikat binatang, golom getemeng putren perbekalan, kapaya plung bagah-bagah kedeu padang Arafah, mana merupa ukuf. Begitu pula kehidupan kita nyolam dunia yang kelagannya. Lemo yang baru lihat tablau, golom tak mengikat. Rumah yang baru lihat tapegot, golom tak mengdua. Motor baru yang baru lihat tablau, golom habis kredit. Baju baru yang baru lihat tacop, golom habis tak mengtho. Handal temeng. Kabling gait. Siap kakak tunggu. Berapa lama kita hidup di dunia, bila dihitung dengan waktu akhirat menyena sejam lebih. Nya menyata temeng udip tertoton. Karena 1 hari di akhirat sama lamanya selama 1000 tahun di dunia. Si urau wahideh di akhirat dengku 1000 tahun dunia. Man menya tekedi tatemung udip tertoton hina alam dunia. Kan sejam lebih bacu tak? Man menya umu katanya 60 tahun, hana truk mesti jam be. Umu katanya 50 tahun ka mati. Tengah jam lebih tak udip. Siap tak dengku udip dalam dunia. Nya dengkunya cini prasat-prasat.
Padahal baru takalan anak mutuahnya pertemuan pertama mantang mana banyak. Ubud itu ketemu kalan. Bantakalan kali kedua, iya, kayak tingkuan namanya. Sang baru baru. Cina kalan. Cina ingat. Baru aja namanya tanu kalan. Iya, orangnya kayak tingkuan namanya lah kau. Apalagi nyo masa BBO anak min kawin kan? Hana trip kemudian anak je kalah yang namanya kacucor di mana. Si asa kayak umur tu dengku. Maka di otak bayang-bayang. Ilung sang barosa baru lemur rumah tangga. Tapi nyo kena cucolok. Si asa kayak udep dalam dunia. Tapit pip belut puto la WC, puto lam kono lam kamba. Yang kenyan buat. Tawa bapingan, tawa ba WC, tawa ba kamba. Tengut lelam, semengup lelam yang kenyan. Pip belut katuha. Si asa kayak. Hana trip umurnya dengku. Cini bilang-bilang, cini wian jarau. Hana trip dengku si asa kayak. Begitu pula kita memiliki pangkat, si sakai dengku. Makanya tabayang sang ilan barosa baru ilan tiknya kana lesang sang bagata no. Sang ilong barosa baru lumur rumah tangga tapi jeno kalhean no. Sang barosa baru lonjak kula tapi jo sang bagata luluh. Hana trip umui dunia dengku si sakai. Makanya ibarat umu getanya udep lam donyanya bersih. Lagi urang katelat tro kota Mekah igap kasibo ukuf di padang Arafah lagi tanya seput urau baru tro. Maka galam tata mengikat binatang, galam tata mengputran perbekalan, payah peluang laju langsung ke deh. Padang Arafah mehan-han merepok ibadah haji. Nyanduk masa, cuma sekejap. Begitu pula wa mithlu maksina fil qabri kamithlin nuduli fi ba'dil manazili yad'unal ithqala wa yastarihuna yawman aw lailatan thumma yartahiluna. Dan perumpamaan orang menetap di alam kubur itu seperti perumpamaan orang yang turun pada sebahagian tempat yad'una yang mempergunakan oleh mereka akan perbekalan dan beristirahat mereka cuma sehari semalam, thumma yartahiluna, kemudian berangkat kembali. Di alam kubur, nyan kamu lagi trip becut. Kamu lagi tak pakai perbekalan yang kata alam dunia, nyan kamu lagi tak pakai ini di alam kubur. Kamu lagi Rensiat pio untuk kadar istirahat, perbekalan-perbekalan yang kata bahinolam dunia kamu lagi tak pergunakan. Tetapi hana trip. Hana trip kemudian baru tengah tak pakai perbekalan tersebut. Kata berangkatlah. Itu perumpamaan hidup di alam kubur. Wa mithlu maqamina fil hasyar. Dan perumpamaan orang menetap di padang mahsyar kanudulihim bi Makkah, seperti orang yang turun mereka jamaah haji di kota Mekah. Wate musim haji truk bandum u kota Mekah. Oh wate katruk u kota Mekah wa huwa ghayatul ijtima'. Padahal dianya itu akhir daripada perkumpulan. Urang ja waji tengku. Akhir pertemuan itulah kata Mekah. Karena ubawa ibadah haji itulah wukuf. Oh wate katru kota Mekah kamu sapat teban bandum. Itu adalah akhir pertemuan kita. Begitu pula mahsyar. Tak kala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu akhir pertemuan. Lihnyan han merempok dele itu kumutuah. Menyata kedi ketanya hana sabat tempat. Lalu likulli fariqin min kulli faji amqin fi kulli faji amiqin yaqadunan nuska summa yatafarraquna yaminan wa shimalan. Sabit bagi tiap-tiap satu kelompok daripada tiap-tiap melewati lembah yaqadunan nuska. Mereka itu menunaikan akan nusuk, akan ibadah haji. Summa yatafarraquna. Kemudian berpaling mereka yaminan, ada yang ke kanan, wasimalan, ada yang kepada kiri.
Liuh legetanya wukuf di padang Arafah, na tujuan masing-masing. Na yang berdahinan, ya lempar jumrah. Na yang berdahinan, ya tawaf selamat tinggal. Liuh mandum-mandum ibadah nusuk, maka berpisah. Berpisah, buat tempat masing-masing. Yang Indonesia, kembali Indonesia. Yang ke Malaysia, kembali ke Malaysia. Mau pisahin nanti kamu tua, siat sagai. Maka kadzalika yaumul qiyamah, begitulah perbandingan di hari kiamat. Legetanyo musapat siat sagai di padang mahsyar tengku. Idza faraghu minal muhasabati iftaraku farqan ilal jannati wa farqan ilas sa'iri. Apabila telah selesailah mereka daripada hisab, berpisahlah mereka. Satu kelompok kepada surga dan satu kelompok kepada neraka. Maka cukup sama perbandingan itu. Begitu pula anggota katanya orang raya ni kan. Musapat li katanya bak masjid, musapat li katanya bak lapangan. Yang musapatnya siat tunggu. Karenanya adalah tujuan untuk melaksanakan salat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Lihat selusawanya, itanya kamu pisah. Yang jalan unun balik unun, yang jalan uwi balik uwi, yang ike ja uke, yang ilike ja ilike. Katanya punya tujuan masing-masing. Begitulah perbandingan. Tak kala kita berada di padang mahsyar, lagannya cinta. Setelah melewati hisab, yang hak masuk surga, masuk mereka dalam surga. Yang hak masuk neraka, masuk mereka dalam neraka. Ahli surga dan ahli neraka tidak akan pernah berjumpa kembali. Maka perbandingan udip di akhirat, hana beda ngau udip di dunia anu. Hana beda hadu kumudua. Maka karenanya waqala, berkatalah Syaqi' bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Sa'altu sab'ami'ati alimin an khamsati asya. Pernah aku bertanya kepada 700 orang alim daripada 5 pertanyaan. Fakulluhum ajabu, maka seluruh mereka menjawab mereka bijawabin wahidin, dengan jawaban yang sama. Leh netemanyang pertanyaan tersebut kepada umum para ulama, rupanya beliau dapati jawaban sama. 5 jawaban sama, 5 pertanyaan jawaban semua ulama sama. Karenanya beliau tulis di dalam kitabnya, necok li Syekh As-Samarqandi, nebukukan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Apa pertanyaan daripada Syekh Syaqi' bin Qultu, aku tanyakan kepada para ulama, manil aqilu, sebenarnya siapa manusia yang termasuk kepada orang-orang yang berakal? Ini yang pertama katanya. Wahai para ulama, yang dikategorikan orang berakal dari kalangan manusia, siapa mereka? Qalu, para ulama itu menjawab, al-aqilu man lam yuhibbud dunya. Yang termasuk kepada orang yang sehat akalnya adalah orang yang tidak cinta kepada dunia. Umum ulama sama jawaban. Maka mu pembuatlah orang yang cinta ke dunia nyan urung pungo tunggu. Maka dia menyetap ucapan hansip rumah sakit jiwa tunggu. Hansip. Dah orang yang cinta ke dunia, itulah mereka yang memperuntukkan konsep akhirat untuk mencapai dunia. Yang kekun orang cinta dunia. Membicarakan hadis, membicarakan ayat, membicarakan ilmu agama. Tujuan utama dunia. Artinya menjual akhirat untuk dunia. Yang urun cinta dunia. Artinya menyelam gampung berat ke semula dari semayang. Berat ke itik dari semayang. Berat ke lima dari semayang. Berat ke kude dari semayang. Yang urun pungo tunggu. Urun pungo tunggu. Makanya tak lolo roh puana kurung pungo enak mendak. Ya ni. Tapi ke kau urun jak berjalan urun pungo, rupanya kan urun lama tahu urun pungo rupanya ni. Berat tu. Maka siapa
Hakikat orang yang berakal itu siapa? Itulah mereka yang tidak pernah cinta kepada dunia. Pakiban maksud hana cinta kepada dunia, hati kita tidak terikat dengan dunia. Bukan tidak ada keperluan kepada dunia, nya kasalah lam. Ya payah tahu ulang sampai pasal lampum tu. Hati kita tidak terikat dengan dunia. Tetapi kita tetap butuh kepada dunia karena kita masih berada dalam dunianya biasalah lam tu. Betul kubah dunia 100% hari mun di mantau ni meratip nya nanti mengtuh ya. Angin itu biar. Kon menang. Jadi hati tidak pernah terikat dengan dunia. Artinya apa? Bila mana hari ini Allah berikan, alhamdulillah. Apabila hari ini Allah ambilkan, silakan itu miliknya. Nyan geken hana terikat dengan dunia. Uronyo walong gebi pangkat di Allah Taala singah gecok pulang. Nabi kaketan atas rawan. Baik ia pangkat long milik drawat ni cak kan cak gede. Uronyo walong nabi kekayaan dengan triliunan. Alhamdulillah. Sehingga gecok pulang dengan berbagai macam sebab, tsunami dan sebagainya, dengan tutung rumah, dengan sakit sakit rumah, sakit drone. Hana masalah milik drone ya Allah. Nyawa yang geken dengan orang yang tidak cinta dunia. Tapi baru sabah getangin icu kaglung-glung tenang. Nya kagalak tu. Artinya apa? Tidak menerima apabila itu terjadi. Padahal yang menetapkan kejadian itu terjadi perbuatan siapa? Perbuatan Allah ya. Cuma gepegrak sagai bajaro pencuri gitu cok. Dia sering baru sabah lakau gemekawin lain kagui-gui leurinang. Nyan putra kanya. Berarti tidak rida ya. Tidak menerima atas keputusan Allah. Apa bedanya kita dengan musyrik Mekah? Musyrik Mekah katakanlah Allah memberikan anak perempuan, mukanya langsung menjadi warna hitam. Buram. Bungih tetat. Tidak menerima. Maka begitu pula. Menyasidra urinang bak watel lakau gemekawin dua, gemekawin le. Kamu ro'op hana mupuwa. Dan nyo lakau pilaganyan. Bak watel kadang purmoh, kadang nasalah. Lagi tanya picok laju kesimpulan. Pampung semupoh tamtum. Ini kan hana cocok ya. Berarti kita tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Handa terima handa ridha teku gugunnya. Ka, bacut tu nyambai musuh ke dia. Lalu aku bertanya kembali. Manil kaisu? Siapa yang termasuk dengan orang yang cerdas? Qalu, para ulama itu menjawab, lam taghurruhud dunia. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mendapat tipuan oleh dunia. Tahu urang cara? Orang yang hana kenang pengut bak dunia ngadeku. Yang kenya urang cara? Yang kenang pengut bak dunia, berarti urang bangai menduk. Maka dua. Hati yang terikat dengan dunia, urang pengok. Yang kenang pengut bak dunia, urang bangai. Tolong getanyang lam rupanya. Manil ghina, siapa yang dikatakan dengan orang kaya? Mereka menjawab alladzi yardi bima kasamallahu lahu. Orang kaya adalah orang yang senantiasa menerima setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepadanya, senantiasa dia itu rida. Banyak alhamdulillah, kecil pun tidak pernah mengeluh. Sedikit juga demikian. Gebi kaya alhamdulillah, gebi gasian juga alhamdulillah. Itanyo nasir gasian. Igop ka sakit makit lam tika. Itanyo nasir sakit makit lam tika. Igop hanale ka blingay. Alhamdulillah. Rida, rela. Kata lam. Lalu ketanyang lam sabot tu. Manil faqihi. Siapa orang yang mengenal tentang agama. Yang geken urang tengah agama apa kiban? Mereka menjawab. Alladzi yamtani'u min talabid ziyadah. Orang yang memahami agama adalah orang yang tidak pernah mencari kelebihan. Orang yang menegak ia daripada mencari kelebihan. Hantam pernah dia minta lebih leganyan.
Hatib ke siura tamada. Yang kekut orang yang kata agama tu. Terus mencari yang lebih gala mu agama. Pakan itanyo perle ke singa na tenteu dep tu. Nyota ke bah ku lusa yakin udep ne. Kon tu kulung ku bahkan ne kadang awai mati ji ngan raw tu. Maka orang yang turi agama tu itulah mereka yang tidak pernah berlebih-lebihan. Nyo yang urung turi agama tu. Mudah-mudahan termasuk getanyo kepada orang cerdas, orang yang tahu agama, beruh getanyo kepada urang bangai dan urang pungo. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.